Indonesia tengah memasuki babak baru dalam sejarah perekonomiannya. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, arah pembangunan nasional kini berfokus pada kemandirian, kejujuran fiskal, dan efisiensi anggaran. Purbaya dinilai sebagai sosok yang tidak hanya memahami angka, tetapi juga memahami nurani rakyat. Dalam berbagai kesempatan, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi negara kaya, sumber daya alam melimpah, tenaga kerja produktif, dan potensi ekonomi digital yang pesat menjadi 3 pilar utama menuju masa depan gemilang. Namun, kata Purbaya, semua itu harus dikelola dengan keberanian dan integritas tinggi. Langkah awal yang dilakukan adalah menata ulang struktur keuangan negara. Purbaya tidak segan memangkas anggaran yang dianggap tidak produktif. Bahkan jika hal itu menimbulkan polemik politik, ia lebih memilih dikritik daripada membiarkan kebocoran anggaran menggerogoti keuangan publik. Reformasi besar juga terjadi di sektor perpajakan. Purbaya menindak tegas oknum pegawai pajak yang terbukti menyalahgunakan jabatan. Baginya, reformasi birokrasi tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin maju. Langkah ini membuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan meningkat drastis. Di sisi lain, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat sektor produktif. Pemerintah memberikan dukungan besar terhadap UMKM, pertanian, industri manufaktur, dan teknologi. Purbaya meyakini bahwa ekonomi rakyat adalah tulang punggung sejati pembangunan nasional. Salah satu terobosan besar Purbaya adalah memperkuat ketahanan fiskal daerah. Dana transfer ke daerah kini dikaitkan langsung dengan kinerja dan transparansi. Kabupaten dan kota yang mampu menggunakan anggaran dengan baik akan mendapat tambahan insentif. Langkah ini membuat kepala daerah berlomba menunjukkan prestasi. Tidak lagi hanya menunggu transfer pusat, tetapi aktif menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, sistem ini diyakini akan menciptakan keseimbangan ekonomi antar wilayah. Purbaya juga berani mengubah paradigma dalam pengelolaan utang negara. Ia menegaskan bahwa utang bukanlah musuh selama digunakan untuk proyek produktif. Namun, ia sangat menentang penggunaan utang untuk belanja konsumtif atau politik. Dalam pidatonya di Jakarta, Purbaya sempat mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh lagi menjadi bangsa yang berutang untuk bertahan hidup, tetapi harus berutang untuk membangun kekayaan. Pernyataan itu langsung mendapat sambutan hangat dari para ekonom. Kebijakan penghematan yang ia jalankan membuat APBN 2025 lebih sehat dari tahun-tahun sebelumnya. Defisit berhasil ditekan, sementara cadangan devisa terus meningkat. Nilai tukar rupiah pun menunjukkan kestabilan yang menumbuhkan kepercayaan pasar. Bukan hanya angka yang membaik, tetapi juga moral birokrasi. Di bawah kepemimpinan Purbaya, budaya kerja di lingkungan Kementerian Keuangan kini lebih disiplin dan transparan. Para pegawai didorong untuk bekerja berdasarkan integritas, bukan kepentingan pribadi. Program digitalisasi keuangan negara juga menjadi tonggak penting. Purbaya mempercepat penerapan sistem keuangan digital terintegrasi untuk menghindari kebocoran dan manipulasi data. Setiap rupiah kini dapat dilacak secara real-time. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem keuangan publik paling transparan di Asia Tenggara. Banyak negara mulai melirik sistem yang dikembangkan oleh tim Purbaya sebagai model reformasi fiskal.
Dalam konteks global, Purbaya berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi dunia. Ketika banyak negara mengalami krisis akibat geopolitik dan inflasi, Indonesia justru tetap tumbuh positif dan dipercaya investor internasional. Kunci keberhasilan itu terletak pada kombinasi antara keberanian dan kejujuran. Dua nilai itu yang terus dijaga Purbaya dalam setiap kebijakan. Ia menolak kompromi terhadap korupsi dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Masyarakat kini mulai merasakan dampak nyata. Harga kebutuhan pokok lebih stabil, program bantuan sosial tepat sasaran, dan infrastruktur ekonomi terus berkembang di berbagai daerah. Semua itu adalah hasil kerja fiskal yang terukur dan disiplin. Pelaku usaha kecil dan menengah mengaku kini lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Pemerintah juga membuka ruang besar bagi inovasi anak muda dalam ekonomi kreatif dan digital. Dengan arah kebijakan ini, Indonesia perlahan namun pasti menuju status sebagai negara berpendapatan tinggi. Proyeksi Bank Dunia memperkirakan Indonesia bisa menembus kategori negara maju sebelum tahun 2045 jika reformasi ini terus dijalankan. Namun, Purbaya selalu mengingatkan bahwa kekayaan sejati bangsa bukan hanya diukur dari angka PDB, tetapi dari kesejahteraan dan keadilan sosial. Negara kaya bukan karena banyak uang, tetapi karena rakyatnya bahagia, ujarnya tegas dalam sebuah forum nasional. Kepemimpinan Purbaya kini menjadi inspirasi bagi generasi muda birokrat. Ia menunjukkan bahwa menjadi pejabat publik berarti melayani, bukan dilayani. Berbagai lembaga survei mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan mencapai titik tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Publik melihat adanya perubahan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan pemerintahan yang bersih, masa depan Indonesia tampak cerah. Purbaya percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, rakyat akan benar-benar merasakan lonjakan kesejahteraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan besar memang butuh waktu, tapi yang terpenting kita sudah di jalur yang benar, tutur Purbaya dengan nada optimis. Kini, optimisme itu menular ke seluruh penjuru negeri. Dari kota hingga pelosok desa, masyarakat mulai merasakan keyakinan baru bahwa Indonesia bisa mandiri, kaya, dan bermartabat di mata dunia, berkat keberanian dan kejujuran pemimpin seperti Purbaya Yudhi Sadewa.